Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, di bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan, mudah-mudahan para pemirsa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memberikan salam penghormatan saya kepada Bapak dosen tercinta kami, yaitu Bapak Irfan Amin Syam MPD, selaku Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Zinayah Fikih Siasah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang saya hormati, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri atas nama Barja, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fakultas Agama Islam di semester 4. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait mata kuliah Fikih Zinayah dan Fikih Siasah sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Irfan kepada saya. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasannya prinsip ajaran Islam meliputi 3 aspek pokok, yaitu yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwasannya malaikat Jibril pernah datang menemui Rasulullah SAW menyerupai bentuk manusia laki-laki yang sempurna dan memberitahukan 3 hal dasar di atas tersebut, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Adapun iman itu berkaitan dengan akidah, dan sedangkan Islam berkaitan dengan syariat, dan ihsan itu berkaitan dengan akhlak. Yang mana ketiga aspek pokok ajaran Islam ini dipelajari 3 disiplin ilmu yang mendasar. Yang pertama iman, disiplin ilmunya yaitu ilmu tauhid. Islam, disiplin ilmu yaitu ilmu fiqih, dan ihsan, disiplin ilmunya yaitu ilmu tasawuf. Oleh karena itu, fikih zinayah adalah bagian daripada Islam atau syariah atau disiplin ilmunya yaitu fikih. Yang mana fikih tersebut ada para ulama membagi fikih menjadi 6 disiplin ilmu fikih besar. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih munakahah, yang keempat fikih zinayah, yang kelima fikih siasah, dan yang terakhir fikih mawaris. Yang mana fikih zinayah dan fikih siasah bagian daripada fikih besar yang telah dibagi oleh para ulama dalam sebuah kitabnya. Kita lanjut. Pengertian fikih menurut etimologi yaitu al-fahmu, mengerti. Sedangkan fikih menurut terminologi atau istilah, al-fiqhu huwal ilmu bil ahkami syar'iyyati al-mustanbatah min adillati tafsiliyah, yaitu fikih ialah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi maksud daripada fikih menurut bahasa dan istilah yaitu apa yang tadi saya sampaikan. Sedangkan zinayah ialah
kajian ilmu hukum Islam yang membicarakan tentang kriminalitas, atau yang lebih populer fikih jinayah, bisa kita sebut sebagai hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup daripada fikih jinayah ialah meliputi dari pidana kisos, hudud, dan ta'zir. Ruang lingkup daripada fikih jinayah yaitu pidana kisos. Apa itu? Yaitu kisos, penjatuhan sanksi yang sama terhadap pelaku zarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Jadi memberikan sanksi yang sama sebagaimana ia melakukan kriminalitas itu terhadap korban sendiri. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu pidana hudud. Hudud ialah sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Jadi hudud ialah sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ruang lingkup daripada fikih jinayah ialah pidana ta'zir. Ta'zir ialah sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Atau dalam hal ini ta'zir ialah sanksi kebijakan dari pemerintah tersebut. Kalau hudud itu dijelaskan secara terperinci, sedangkan ta'zir tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran. Kemudian fikih siasah. Fikih siasah. Siasah bersumber dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dalam sisi lain, fikih siasah ialah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Jadi fikih siasah ialah fikih Islam yang mengatur tentang politik, kebijaksanaan, tata negara dan lain sebagainya demi mencapai kemaslahatan bagi manusia tersebut. Kemudian ruang lingkup daripada fikih siasah yaitu ada 3. Yang pertama siasah dusturiyah, kemudian siasah dauliyah, dan yang terakhir siasah maliyah. Siasah dusturiyah ialah terkait mengenai dengan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara tersebut. Kemudian siasah dauliyah yaitu siasah yang mengatur tentang hubungan internasional antar negara. Dan yang terakhir siasah maliyah yaitu siasah yang mengatur kebijaksanaan politik keuangan suatu negara. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat dan sedikit bisa menambah wawasan teman-teman para pendengar sekalian. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberi kesan dan pesan kepada Bapak Irfan Aminsang, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Siasah Jinayah. Kesan daripada saya mempelajari fikih siasah dan jinayah yaitu banyak sedikit ilmu yang saya peroleh, yang saya bisa gali dari pemaparan Bapak dosen Irfan. Mudah-mudahan Bapak Irfan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan selalu bisa memberikan ilmunya kepada para mahasiswanya dan para murid-muridnya. Kemudian pesannya yaitu
saya senang diajar, diampu oleh Bapak Irfan Amin Syam MPD. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.